Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan baik. Hari ini siapa yang nggak masuk? Dimas belum ada ya? Selainnya sudah lengkap ya. Dalam proses pembelajaran kita kali ini, kita didampingi oleh Ibu Elvi. Ibu Elvi nanti akan mengamati proses pembelajaran kita. Silahkan disapa Ibu Elvinya, nak. Masih semangat belajar semua ya? Masih, Bu. Masih, oke. Okay. Nggak ada yang lemes-lemes. Iya, masih pagi, harus semangat ya. Meskipun pembelajarannya secara virtual, meskipun jarak jauh, meskipun secara daring, harus semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, siapa sih yang tahu apakah yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi globalisasi bidang budaya dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik akan dapat menelaah definisi globalisasi yang pertama. Kemudian yang kedua, menelaah globalisasi budaya. Yang ketiga, menguraikan contoh globalisasi budaya. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak globalisasi budaya. Berikutnya, ada globalisasi bidang budaya. Kalian lihat apa di situ? Lihat gambar apa di situ? Bule. Lagi pakai apa itu? Kebaya. Pakai kebaya. Kebaya itu tradisi mana? Budaya mana? Indonesia, betul. Jadi sudah ada apa itu? Sudah ada terjadi globalisasi budaya. Ramadhani, Bu, ingin bertanya. Ramadhani, oke. Ramadhani, silakan bertanya. Apa saja contoh penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Silakan, Vindi. Globalisasi dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Iya, betul. Contohnya adalah penggunaan bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia. Dan bahkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Gitu ya. Oke, sudah terjawab Ramadhani? Ya, Bu, terima kasih. Nah, penyebab globalisasi budaya sekarang. Yang pertama adalah masuknya budaya asing ke suatu bangsa. Tuh, kalian lihat apa di situ, Nak? Tergaya Kelenteng, Bu. Iya. Kayak Kelenteng. Iya, maksudnya kayak kelenteng. Berarti ada apa itu? Ada pengaruh dari budaya? Cina. Iya, ada pengaruh budaya Cina. Kemudian poin berikutnya yaitu contoh globalisasi budaya. Contohnya yang pertama adalah meningkatnya migrasi. Oke, Nabil ada yang mau tanyakan? Ada, Bu. Oke, silakan. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Bu, Adimas, Bu. Hadimas. Oke, silakan Hadimas. Globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa sebab globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing dari luar. Budaya asing ini dapat diadopsi menggantikan budaya asal atau melebur dan berpadu menghasilkan budaya baru dalam proses akulturasi. Nah, ya kata Hadimas, kenapa bisa mempengaruhi budaya di Indonesia? Karena ada proses akulturasi. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, Bu. Fauzan, silakan. Iya, Fauzan. Bagaimana cara mempromosikan budaya lokal di era globalisasi ini, Bu? Nah, oke. Ayo, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan Kami, saya, Bu. Fauzan. Yuk, silakan Nabil. Yang pertama dengan memperkenalkan tari-tarian daerah. Yang kedua selalu menggunakan batik khas Indonesia. Oke, bagus. Pinter. Nah, sekarang contohnya batik. Yang kamu kenakan itu batik dari mana, Nak? Jambi, Jawa. Batik Jawa ya itu ya, coraknya ya? Jambi, Bu. Jambi, Bu. Jambi, oke. Jambi, Bu.
Iya, kamu harus bangga mengenakan batik Jambi. Karena apa? Itu merupakan kebanggaan masyarakat Jambi. Batik Jawa dengan batik Jambi ada perbedaannya apa enggak? Pasti ada. Ciri khas masing-masingnya pasti ada. Setelah kita melalui materi tadi, seperti biasa kita akan mengerjakan LKPD-nya, Nak. Sudah dibuka di Google Classroom, Nak? Udah, Bu. Udah, oke. Sebelum itu, Ibu akan jelaskan lagi tentang LKPD yang harus kalian kerjakan, bagaimana cara langkah-langkah mengerjakannya ya, Nak ya. Untuk mengerjakan LKPD, kalian berdiskusi dengan kelompok yang ada di grup WA yang kemarin sudah dibentuk. Jadi, setiap kelompok Ibu ada dalam grup masing-masing, jadi Ibu nanti bisa memantau tentang jalannya diskusi. Ibu akan melakukan penilaian tentang bagaimana cara kalian mengemukakan pendapat, bagaimana cara kalian menghargai pendapat teman. Jadi nanti berdiskusilah dengan santun. Zoom-nya Ibu tutup dulu sementara agar kalian bisa berdiskusi. Kemudian 20 menit lagi kita masuk lagi untuk presentasi masing-masing hasil laporan diskusinya. Gitu ya? Ibu. Ibu. Silakan mengerjakan diskusinya sambil Ibu pantau. Oke, kita mulai lagi sesi kedua, Nak. Kalian sudah selesai berdiskusi masing-masing dengan kelompoknya. Ibu juga sudah memantau bagaimana kalian proses diskusinya. Sekarang sudah selesai semua, silakan sekarang presentasi. Siapa yang mau duluan presentasinya? Kami, Bu. Nabil, oke. Yang pertama Nabil. Silakan Nabil. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Soal pertama, budaya dari luar negeri yang bersifat positif sehingga dapat ditiru. 1. Mengucapkan salam, terima kasih, permisi, minta maaf pada orang. Alhamdulillah, itu hasil diskusi dari Nabil ya. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Silakan. Oke, Abdul Rozak, silakan Rozak. Silakan menambahkan. Contoh budaya luar negeri yang bersifat positif sehingga dapat kita tiru adalah dapat menguasai iptek, munculnya pembaruan kebudayaan yang memperkaya budaya asli Indonesia. Pertanyaan yang kedua. Tadi Ramadhani ya, silakan Ramadhani. Dampak positif dan negatif globalisasi budaya bagi Indonesia. Dampak positifnya menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Oke, bagus. Betul sekali. Nah, sekarang ada yang mau menanggapi? Kami, Bu. Nabil, silakan. Ayo. Dampak positifnya, 1. Kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. 2. Adanya pembaharuan kesenian. Nah, lengkap sudah. Saling melengkapi berarti ya. Sudah selesai kita membahas materi kita tentang globalisasi dalam bidang budaya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Manfaatnya apa yang bisa kamu ambil? Pengetahuannya lebih luas. Pengetahuannya lebih luas, betul. Yang dulunya nggak tahu, sekarang tahu. Yang dulunya baru sedikit pengetahuannya, sekarang tambah pengetahuannya, betul. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan sama-sama materinya, Nak. Contoh globalisasi apa saja? Satu saja. Saya, Contoh Bu. Globalisasi. Aulia, Saya, Bu. silakan Aulia. Meningkatnya migrasi, pengaruh model-model luar negeri. Sekarang sebelum kita mengakhiri, Ibu akan ingatkan bagaimana kalian memahami materi tentang globalisasi budaya. Nanti masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan evaluasi, ya, Nak ya. Kita bermain game quizzes. Di sana ada Ibu share sudah link dari game quizzesnya. Kalian tinggal klik saja. Kemudian bermain game sambil mengerjakan evaluasi. Sebelum kita mengakhiri, agar berkah ilmu yang kita pelajari hari ini, silakan ditutup dengan berdoa. Ya, silakan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat belajar secara daring, Nak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kita di masa pandemi ini tidak sering tangan pakai sabun. Oke. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.